Ya, shalom sahabat-sahabatku. Berjumpa dengan saya, Firman Lasa. Saya percaya lewat sharing yang kita akan dengarkan beberapa saat ke depan itu akan memberkati setiap saya dan saudara. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, berbicara sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biar setiap pendengar, setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini akan mendapat bagian yang kekal dalam hidup kami. Dan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku, salam sejahtera buat kita semua dimanapun sudah berada. Kita berada di Universitas Tadulako, kampus yang sangat besar, dan saya percaya banyak di antara juga saudara yang mendengarkan pesan ini adalah bagian dari kampus ini. Baik, kita langsung saja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang masa depan. Baik, saya akan membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang sangat familiar buat saya dan saudara, dan tentu kita sudah menghafalnya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Baik, kita akan sharing bersama tentang masa depan. Masa depan adalah sesuatu cerita yang sangat menyenangkan di antara kita. Bahkan kalau kita bertemu dengan banyak orang muda, kalau kita tanya tentang masa depan atau berbicara tentang masa depan, itu hal yang sangat menggairahkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena semua orang menginginkan masa depan. Dan semua kita punya impian. Semua menginginkan masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi pertanyaannya, saudara-saudaraku, apakah kita mengerti benar masa depan yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara? Masa depan yang diinginkan Tuhan, yang dimaksudkan Tuhan, yang harus kita terima alami dalam hidup saya dan saudara. Nah, beberapa hal yang saya ingin sharing kepada kita semua hari ini. Karena masa depan sangat penting, karena masa depan adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Saya percaya semua orang yang mendengarkan pesan ini menginginkan masa depan. Karena itu banyak orang akan membayar atau melakukan apa saja untuk sebuah yang namanya masa depan. Mereka akan bekerja, mereka akan melakukan apa saja, berjeri lelah, membuang apa saja. Bahkan mungkin, sangat mungkin, mereka akan dengan darah mereka, supaya apa? Mereka mendapatkan apa yang disebut masa depan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, lewat ayat yang kita baca pada hari ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara tahu beberapa kebenaran yang kita perlu renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama adalah, waktu manusia diciptakan, atau ketika saudara dan saya lahir, saudara harus mengerti sebuah hal. Apa itu? Masa depan sudah ada bersamamu. Waktu manusia diciptakan, masa depannya sudah ada. Jadi mungkin orang bertanya, mungkin ada yang selalu bertanya, masa depanmu di mana? Masa depan sudah ada bersamamu. Karena ayat ini berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saudara bisa menyebut nama saudara bukan? Jika namamu Daniel mungkin, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Daniel. Berarti
rancangan masa depan tentang Daniel ada pada Tuhan. Nah, tidakkah saudara tahu bahwa sejak kita diciptakan, masa depanmu sudah ada bersamamu, sudah selesai. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana saudara menemukan atau mendapatkan atau meraih masa depan yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Karena dia berkata, masa depan kita penuh dengan harapan. Yang berikut, saudara-saudaraku, masa depan sudah dirancang di dalam kita. Ya, mengenai sesuatu yang ke depan. Jadi hal yang sangat penting yang dialami atau yang perlu teman-teman atau saudara-saudara renungkan adalah banyak orang menginginkan masa depan yang penuh harapan. Tetapi banyak orang tidak mau hidup bersama yang memiliki masa depannya. Atau bersama, diam, tinggal bersama yang membuat masa depannya. Tentu yang saya maksudkan adalah Tuhan. Nah, untuk orang-orang Israel, saudara-saudaraku, waktu kebenaran ini datang, sebenarnya ini sebuah teguran juga buat bangsa Israel. Karena pada ayat yang ke-9, mereka diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan percaya dengan orang-orang yang bernubuat. Dengan orang-orang yang bermimpi, mimpi palsu. Mungkin saudara-saudaraku sudah selalu mendengar pesan ini. Beberapa orang bilang, masa depanmu penuh harapan. Sudah kemudian senang sekali. Masa depanmu tinggal dekat lagi, sedikit lagi. Orang Israel alami itu. Mereka, orang-orang ada nabi-nabi bernubuat bahwa penderitaan mereka di Babel itu waktu yang singkat. Ternyata tidak. Mereka harus ada di sana selama 70 tahun. Berarti, saudara-saudaraku, tentang sebuah masa depan, itu adalah sebuah perjalanan kehidupan saya dan saudara. Saudara, masa depanmu penuh dengan harapan. Hal yang berikut, saudara-saudaraku, kita mempunyai masa depan yang sudah menurut ukuran kita, saudara-saudara. Kesalahan banyak generasi, kesalahan banyak orang percaya adalah mereka memang mempercayai Yesus, tapi mereka sudah menaruh sendiri tentang masa depannya. Mereka sudah memikirkan sendiri tentang masa depannya. Contoh, saudara-saudaraku. Oh, masa depanku punya sesuatu, punya A, B, C, dan D. Punya target sendiri. Akhirnya waktu mereka tidak mendapatkan A, mereka berpikir, masa depanku berarti gagal. Tidak ada masa depan di sana. Karena kita punya standar sendiri tentang masa depan. Mungkin di golongan pengusaha, masa depannya adalah punya perusahaan yang besar. Tapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan perusahaan yang besar. Untuk orang muda mungkin berpikir, masa depanku akan menikah dengan pria yang sangat kaya mungkin. Punya mobil, punya rumah. Itu masalah masa depan setiap orang. Nah, kita punya standar sendiri. Nah, kalau saudara merenungkan ayat ini, saudaraku, saudara harus tahu satu hal. Bahwa ternyata rancangan Tuhan itu ada. Rancangan Tuhan mengenai kita itu ada pada Tuhan. Berarti, saudara-saudaraku, saudara dan saya harus selalu terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan penciptamu. Jika kamu orang muda tidak terhubung dengan penciptamu, kamu tidak akan menemukan masa depan yang penuh harapan. Kamu berjuang sendiri, mengharapkan dengan temanmu, dengan sahabatmu masa depanmu. Kau hanya mendengarkan mereka. Bagaimana kau tahu, bagaimana kau mendapatkan tentang masa depan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu? Saudara-saudara yang saya kasihi, masa depan ini sangat menarik untuk dibicarakan. Saya sudah berbicara dari awal, orang akan membayar, orang akan melakukan apa saja untuk sebuah masa depannya dia dapatkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih, mungkin sebagai anak Tuhan kita sudah pernah dinubuatkan, mungkin diberitahu masa depan itu menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi saudara belum menemukan masa depan yang sesungguhnya yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara. Nah, hal yang berikut adalah masa depan itu saya pastikan ada di depan saudara.
Tapi pertanyaan atau kesalahan banyak kita adalah setiap masa depan ada jalannya, ada tuntunannya, saudara-saudaraku. Maukah saudara dan saya, jemaat Tuhan, menghidupi jalan yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita jalani, supaya masa depan yang ada di depan saudara akan terima? Banyak anak Tuhan dan mendapatkan apa yang mereka rindukan. Kenapa? Mereka berjalan dengan kemampuannya sendiri. Mereka menghidupi keinginannya sendiri. Mereka berjalan menurut nasihat orang lain, bukan menurut nasihat Tuhan. Mereka berjalan semaunya. Mereka hanya menginginkan apa yang memuaskan nafsu mereka. Dan mereka tidak menemukan apa yang seharusnya mereka terima yang berasal daripada Tuhan. So, hal-hal ini mungkin sudah kita ketahui. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin beritahu lagi kepada saudara tentang sebuah masa depan yang saya renungkan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saya dan saudara hari ini sudah mencapai sebuah masa depan yang menurut saudara sudah mencapainya. Saya bahkan berani bilang, saudaraku, pada renungan pada siang atau pada jam di mana Anda mendengarkan pesan ini, sangat mungkin masa depan yang sudah lihat hari ini itu juga belum berarti masa depan yang sesungguhnya. Kenapa saya membicarakan ini, saudara-saudara? Sebelum kita diciptakan, masa depan sudah didesain oleh Tuhan, di tangan Tuhan. Berarti saya berani bilang, masa depan yang sesungguhnya adalah akhir dari kehidupan ini. Jadi saudara boleh senang, bisa mencapai, bisa mendapatkan apa yang sudah senangi saudara idam-idamkan hari ini. Kemudian saudara bilang, oh ini masa depan yang penuh harapan. Sudah menyelesaikan kuliah saudara, sudah bilang, oh ini masa depan yang Tuhan siapkan buat saya. Saya selesai. Saudara sudah bekerja, mendapatkan uang, oh inilah masa depan. Saudara mungkin sudah bersaksi kepada banyak orang. Inilah masa depan yang penuh dengan harapan. So, itu baik saudara-saudaraku. Tapi saya mau beritahu, masa depan yang penuh harapan ada di garis akhir kehidupan saya dan saudara. Apa itu saudara-saudara? Apakah lewat semua apa yang kita terima, kita alami, semua proses yang kita alami bersama-sama saudara, akan membuat kita melihat sebuah masa depan yang sesungguhnya. Apa itu saudara? Kita akan bersama Tuhan di kekekalan. Kenapa saya beritahu itu? Sangat mungkin masa depan yang kita terima hari ini bukanlah masa depan yang sesungguhnya. Karena masa depan itu ada di ujung perjalanan kehidupan kita. Masa depan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Jangan puas dengan apa yang ada pada hari ini. Ayo terus berjalan, perbaiki kehidupanmu, atur kehidupanmu untuk sebuah masa depan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Masa depan yang sesungguhnya itu adalah bersama-sama dengan Tuhan pencipta segalanya. Kenapa saya memberitahu itu pada saudara? Untuk saudara renungkan pada saat ini. Ingat ini saudara-saudara, bahwa hari ini jika kita menemukan, kita berpikir bahwa masa depan kita sudah dapatkan, saudaraku, bukankah apa yang sudah peroleh hari ini tidak ada yang kekal? Kenapa saya berani berkata bahwa apa yang sudah terima hari ini bukan masa depan yang sesungguhnya sebenarnya yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita? Kau sudah memiliki segalanya hari ini. Saudara memiliki apa yang sudah idam-idamkan. Punya rumah yang mewah. Bukankah saudara akan menerimanya hanya sementara? Saudara akan tinggalkan, bukan? Sudah mungkin bermimpi dapat pekerjaan yang terbaik. Sudah bilang, oh ini masa depanku yang penuh harapan. Tidakkah itu hanya sementara pekerjaan itu, saudara? Karena yang penuh harapan yang dimaksudkan Tuhan adalah masa depan yang Anda akan nikmati seumur kehidupanmu. Apa yang saudara akan nikmati seumur hidup ini?
hidup bersama Tuhan di kerajaannya yang kekal. Sudah mungkin punya impian, punya usaha yang besar, dan sudah menikmatinya hari ini. Sudah bilang, oh, ini masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan atas hidup saya. Ingat, perusahaanmu pun suatu saat kau akan tinggalkan. Kita tidak tahu kita akan berumur panjang atau tidak. Kalau Tuhan izinkan kita panjang umur, tentu kita akan menikmatinya lebih lama, saudaraku. Tapi suatu saat, bukankah semua juga harus ditinggalkan, saudara-saudaraku? Beberapa yang saya ingin mengingatkan saudara tentang apa yang kita renungkan pada hari ini. Pertama, saudaraku, masa depan waktu Anda lahir, waktu Anda di muka bumi, sudah ada bersama saudara. Dan masa depan itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana menemukan masa depan itu? Sudah bersama Yesus yang punya masa depan itu. Karena masa depan ada di depan jauh. Itu sebuah perjalanan kehidupan. Itu sebabnya marilah berjuang untuk menemukan masa depan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Yang berikut, masa depan bukan sesuatu yang di dunia ini, saudaraku. Bukan. Karena apapun yang di dunia ini hanya bersifat sementara. Masa depan yang penuh harapan sesungguhnya adalah bersama Tuhan di dalam kekekalan. Saya berdoa ini memberkati saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu hari ini. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.